الدين والدنيا والآخرة نوينا كما نوى به أسلافنا وشيخنا عبادنا الصالحون أن الله يجعل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihana fid din wa taftaha 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin para jamaah Bapak Ibu, mugi-mugi tansah pinaringan taufik wal hidayah, rahmah, maghfirah, barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dalu niki kula njenengan saged sareng-sareng iktikaf teng mriki masjid. Sakadonipun jamaah maghrib sareng-sareng ngaos thalabul ilmi. Mugi-mugi sedanten amal saleh kula njenengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi keparingan ilmu ingkang manfaat, ingkang betul maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq dengan syarah dari kitab Mirqat Sumuti Tasdiq. Iki monggo ditingali kitab halaman 2 ya. Kewajiban mengucap kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri masyayikhina fid dharain amin. Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Yajibu wajib ala kafatil mukallafin atas seluruh orang mukallaf ad-dukhul fi dinil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Semua orang mukallaf wajib masuk agama Islam. Mukallaf niku napa sih? Sering kita mendengar istilah mukallaf. Mukallaf niku adalah orang yang balik dan berakal. Orang yang balik dan berakal itu disebut mukallaf. Wajib atas semua orang mukallaf untuk masuk ke dalam agama Islam, wa thubutu fihi 'alad dawam, dan tetap di dalam agama Islam selamanya. Waltizamu, dan menerima ma lazima alaihi minal ahkam, segala hukum yang wajib atas dirinya. Famimma yajibu ilmuhu, di antara hal yang wajib diketahui, wa'tiqaduhu mutlaqa, dan diyakini secara mutlak. Termasuk yang wajib diketahui dan diyakini secara mutlak, maksudnya secara mutlak itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wa nutqu bihi fil hal, dan wajib diucapkan saat ini juga.
Ingkana kafiron, kalau dia orang kafir. Wa illa, kalau bukan kafir berarti muslim, fa fis shalah, maka di dalam sholat. Apa itu asyhadatan? Dua kalimat syahadat. Maksudnya orang itu kalau sudah akil balik wajib mengucap kalimat syahadat. Kapan orang wajib mengucap kalimat syahadat? Kalau dia sudah Islam dari lahir, maka mengucap kalimat syahadat itu wajib saat sholat. Tapi kalau orang itu bukan Islam dari lahir, ya, maka wajib mengucap syahadatnya itu adalah saat ini juga, filhal. Terus ini kalau jenengan saat ini temriki sedanten kan yang muslim. Ini kalau misalnya tanya kapan saya wajib syahadat, wajibnya di dalam sholat. Ketika sholat wajib syahadat. Kapan itu? Tahiyat akhir itu. Jadi kalau jenengan kalau tahiyat akhir tidak baca syahadat, ya sholatnya bukan sah. Karena itu rukun dari sholat, ya, mengucap syahadat. Kalau orang non muslim umpamanya, ada orang muslim datang, kapan saya harus mengucap syahadat? Jawabnya ya sekarang, saat ini juga. Jadi kalau orang muslim wajib mengucap syahadat ketika sholat. Kalau orang non muslim kapan wajib mengucap syahadat? Sekarang, saat ini juga. Makanya kalau ada umpami jenengan suatu kali didatangi orang minta tolong, Pak, Bu, umpami ada kenalan, kula nyuwun tulung padosaken tiyang sing saged bimbing kula masuk Islam umpami. Mestine langkae ya napa? Mestine langsung sakniki disyahadatno sik. Ayo sakniki melu aku asyhadu turati alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mestine ngoten. Nembe ngendi padosaken ustaz. Cik ne bimbing niku hanya seremonial mawon nggih. Dibetoten masjid, disaksikan orang-orang, itu seremonial saja. Aslinya syahadatnya sampun kula wingi. Dadi sing wonten tiyang non muslim badhe masuk Islam, jangan ditunda. Ayo melo aku nang omahe ustaz iku, ndak usah gitu. Napa malih sampean adus sik, sampean belajar sik mboten. Jadi kalau ada orang non muslim mau masuk Islam, langsung disyahadatkan dulu. Lain-lainnya nanti. Napa namine ajal bisa datang kapanpun ya. Wedine ada orang mau masuk Islam, sik ayo melo aku nang omahe ustaz umpami gitu. Numpak sepeda motor, naudzubillah min dzalik lho nggih. Lah kok nang dalan kecelakaan mati. Dereng sempet syahadat. Akhirnya nopo? Mati dalam keadaan non muslim kafir padahal wis karep mlebet Islam. Mula nek wonten tiyang badhe mlebet Islam langsung disyahadatkan. Wong mboten angel syahadat to. Dituntun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi itu kalau orang non muslim kapan wajib mengucap syahadat? Saat ini juga. Jangan ditunda-tunda. Wa huma ya. Monggo ditinggali malih kitabe. Wa huma kedua kalimat syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa makna, kemudian arti maksud dari asyhadu alla ilaha illallah napa sih? Maksudnya bersaksi tiada Tuhan selain Allah niku napa? Maksudnya antaklama, kamu harus tahu, wa ta'taqida, yakin, wa tu'mina, percaya, wa tusaddiqa, membenarkan dalam hati, tahu, yakin, percaya, membenarkan dalam hati, alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah,
bahwa tidak ada yang berhak disembah dalam wujud ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang benar dalam kehidupan ini selain Allah. Jadi Tuhan banyak, tapi sing bener mek situ. Lah ini Tuhan-Tuhan palsu kabeh. Ya, Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan matahari, Tuhan api itu dipertuhankan. Tapi Tuhan palsu kabeh. Yang Tuhan sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tiada Tuhan selain Allah. Al-Wahidu yang Maha Esa, Al-Ahadu yang Maha Tunggal. Napa bedane Esa kali tunggal? Al-Wahid, Al-Ahad. Biasanya ngeten ya. Biasanya Wahid dan Ahad itu sama artinya. Wahid itu satu, Ahad juga satu. Jadi kul huwallahu ahad ya. Katakan Allah itu Ahad. Ahad Wahid sama. Sebenarnya sama. Tapi ketika disebut gandeng begini punya pengertian yang beda. Nopo Wahid itu Esa ya. Kalau Ahad itu tunggal. Nopo bedane Esa kali tunggal? Esa itu la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kalau Ahad alladzi la yatajazza wa la yanqasim. Tunggal itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Beda dengan makhluk. Lek kula jenengan iki manusia, ini tersusun dari bagian-bagian. Wonten getih, wonten daginge, wonten tulange, wonten tangane, wonten sikile, wonten awake, wonten mripate. Ini manusia. Lah Allah itu ahad, tunggal. Tidak terdiri dari bagian-bagian begitu. Itu bedanya Esa dengan tunggal. Jadi Gusti Allah niku mboten kok duwe tangan, punya kaki, punya kepala, punya mata mboten. Lah terus ya napa Gusti Allah? Napa kaya watu ngoten lho mboten, tidak juga. Lah terus seperti apa? Binjing semerap lenten swarga pun ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gusti Allah itu Wahid, Esa, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan Ahad, tunggal, tidak tersusun dari bagian-bagian. Tidak memiliki dalam, luar, atas, bawah, tidak. Karena Gusti Allah niku Ahad, tunggal. Nah, itu bedanya Wahid dan Ahad ketika disebutkan bersamaan. Al-Awwal yang maha pertama, tidak memiliki permulaan. Al-Qadim maha terdahulu, tidak muncul dari sesuatu yang lain. Pertama dan tidak muncul dari sesuatu yang lain. Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri, Al-Baqi yang kekal, Ad-Daim abadi, Al-Khaliq maha pencipta, Ar-Razzaq maha pemberi rizki, Al-Alim maha mengetahui. Gusti Allah maha pencipta, maha memberi rizki, dan maha mengetahui. Sehingga ada cerita Imam Ibrahim bin Adham kalau tidak salah. Ada orang ngomong ke Imam Ibrahim bin Adham, Imam, saya ini kepingin maksiat, boleh apa tidak? Kata Imam Ibrahim bin Adham, boleh. Mau maksiat boleh, tapi ada syaratnya. Ini kalau syarat bisa dilakukan, silahkan maksiat. Nah, ini termasuk sedanten kalau jenengan monggo, sing kepingin maksiat monggo, tapi ada syaratnya. Kalau bisa melakukan syaratnya, silahkan maksiat. Apapun yang mau dilakukan silahkan. Napa kata Imam Ibrahim bin Adham, idza aradta an taksiyahu fala taksihi fawqa ardi. Sampeyan kalau mau maksiat, jangan dilakukan di buminya Allah. Bingung ngomong niki lho. Terus kalau kata maksiat nadi lek gak maksiat nang bumine Gusti Allah. Mosok kata pindah nang planet lain. Umpama bisa pindah ke planet lain ya. Napa syarat kedua? Wa illa fala ta'kul min rizqihi.
Kalau sampean mau maksiat kepada Allah, jangan makan rezekinya Allah. Loh, terus kate mangan apa? Wis umpami saged seumur hidup gak mangan umpami gitu. Pindah nang planet lain, gak ate mangan selawase umpama. Napa syarat ketiga? Fadhhab ila makanin la yaraka fi. Silakan maksiat di tempat yang Allah tidak tahu. Niku kata Imam Ibrahim bin Adham, syaratnya kalau mau maksiat kalau bisa melakukan silahkan. Jangan di buminya Allah, jangan makan rezekinya Allah, dan jangan maksiat di tempat yang Allah melihat. Kalau bisa melakukan silahkan. Ya nopo ya berarti padha wae mboten angsal. Berarti sama saja tidak boleh. Gusti Allah niku Khaliq yang menciptakan bumi, matahari, planet-planet semuanya. Razzaq yang memberi rezeki. Kalau jenengan rezeki ini sinten sing dimakmuli boten rezeki ini Gusti Allah. Al-Alim, Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Al-Qadir yang Maha Kuasa. Al-Fa'alu lima yurid, Maha berbuat apapun yang Allah mau. Allah mau melakukan apapun, ya terserah Allah. Masya Allah kan, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada upaya untuk menghindar dari maksiat dan tiada daya untuk melakukan taat kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itu arti dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita melakukan ibadah, kita meninggalkan maksiat bukan karena kekuatan kita, tapi karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Nyatane nopo kita ibadah ini benar-benar bukan karena kekuatan. Karena banyak orang kuat olahraga berjam-jam, tapi duduk di masjid sak jam gak kuat. Ini menunjukkan kita ibadah bukan dengan kekuatan kita. Ada orang ngangkat barbel berkilo-kilo kuat, ngangkat semen 50 kilo kuat, ngangkat beras selawe kilo sak-sak itu kuat, tapi ngambil Quran dari tempatnya kemudian membalik kertas-kertasnya gak kuat. Artinya nopo bener kita ini ibadah bukan karena kekuatan kita. Kita berangkat ke masjid bukan karena kekuatan kita. Kita ninggal maksiat bukan karena kekuatan kita. Semuanya karena pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu arti dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lihat kitab niki halaman 4 artinya itu sesuai. Tiada upaya untuk menghindar dari maksiat dan tiada daya untuk melakukan taat kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Mausufun bikulli kamal. Allah memiliki sifat dengan segala kesempurnaan. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, suci dari segala sifat kekurangan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang sepertinya. Wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar dan maha teliti. Wa huwal qadim, Allah yang maha terdahulu. Wa ma siwahu hadis, yang selain Allah baru. Allah yang paling lama ya. Allah tidak memiliki permulaan. Selain Allah semuanya diciptakan oleh Allah. Wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluk. Allah itu pencipta, selain Allah adalah ciptaannya. Jadi Allah yang menciptakan, semua yang selain Allah adalah ciptaan Allah. Dan ini ada poin penting di sini ya. Allah ini menciptakan, selain Allah adalah ciptaan Allah.
Jadi ini kadang ada orang takut untuk mengatakan bahwa Allah itu menciptakan kejahatan, Allah menciptakan keburukan. Ada orang ragu mengatakan itu. Dan kalau tekankan, Allah itu pencipta, semua selain Allah makhluknya Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Maka sekarang pertanyaannya begini, kejahatan itu ada apa tidak? Nyatanya kejahatan itu ada. Siapa yang menciptakan kejahatan? Ya Allah. Kalau kita bilang kejahatan bukan ciptaannya Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Keburukan nyatanya ada. Semua sesuatu yang ada ciptaannya Allah. Jadi kita tidak perlu ragu mengatakan itu. Kebaikan, keburukan semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baik, orang jahat, nabi, malaikat, iblis, setan, semuanya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang ada, semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamu qadim kasairi sifatihi. Kalamnya Allah, firmannya Allah itu juga qadim, terdahulu, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Kasairi sifatihi, seperti semua sifat-sifatnya Allah. Li'annahu subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mubayyinun lisairil makhluqat, berbeda dengan seluruh makhluknya. Fidzat, pada zatnya, wal af'al, pada perbuatannya, wasifat, dan pada sifat-sifatnya. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah, amma yaqulu dhalimun, dari semua yang dikatakan oleh orang-orang zalim, uluwan kabira, dengan ketinggian yang luhur. Itu tadi adalah arti dari asyhadu an la ilaha illallah. Tahu, meyakini, percaya, membenarkan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Maha terdahulu, maha akhir, maha berkehendak, maha hidup, dan seterusnya. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arti syahadat bagian kedua. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nopo artinya? Antak lama, engkau ketahui, wa ta'taqid, engkau yakini, wa tusaddiq, engkau benarkan dalam hati, wa tu'min, dan percaya, anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah, bahwa sayyiduna Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurashi, yang berbangsa Quraisy, Abdullah wa Rasuluhu, adalah hamba Allah dan utusannya, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Wulida di Makkah, Nabi Muhammad lahirnya di Makkah. Mugi-mugi kula jenengan saged ziarah Makkah. Ziarah juga tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya sudah tidak ada tadi, jadi perpustakaan. Wa bu'itha biha, Nabi Muhammad juga diutus, diangkat jadi nabi di Makkah. Wa hajara ilal Madinah, kemudian Nabi hijrah pindah ke Madinah, yang dahulu namanya Yathrib. Ketika hijrah namanya Yathrib, kemudian disebut Madinatul Rasul, kotanya Nabi Muhammad. Jadi Madinah artinya kota. Niki Madinatu Sidoarjo, ini kota Sidoarjo. Sebelah mereka Madinatu Surabaya, kota Surabaya. Sebelah mereka Madinah Pasuruan, mereka Madinah Mojokerto. Jadi Madinah itu sebenarnya artinya kota. Adapun Yathrib itu Madinatu Rasulillah, kotanya Rasulullah. Nah, kemudian nama itu melekat, Madinah
Mau kemana? Dahulu kalau orang-orang Islam, para sahabat dan masa-masa awal gitu, mau pergi kemana? Ke kotanya Rasulullah. Ila Madinati Rasulillah, mau pergi ke kotanya Rasulullah. Lama-lama disingkat ke kota. Semua orang tahu maksudnya kota ya kotanya Nabi Muhammad. Itu Madinah. Wa dufina fiha, dan Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah. Mungkin kalau jenengan nggih saged ziarah mriku. Ziarah Makkah, ziarah Madinah. Dahulu para rawuh gitu. Dulu di awal-awal Islam lagi. Sahabat dari Nabi Muhammad SAW kabudut. Orang-orang itu kalau haji cuma ke Mekah. Dahulu orang-orang kalau haji atau umroh hanya ke Mekah. Mantun haji, mantun umroh pulang. Tidak pakai ziarah kanjeng Nabi. Dahulu begitu. Sampai kemudian para ulama ngarang berbagai kitab, mengeluarkan hadis-hadisnya, menganjurkan mosok haji umroh itu gak moro nang kanjeng Nabi. Wong yang mengenalkan kepada haji, yang mengenalkan kepada umroh, yang mengenalkan kepada Ka'bah, yang mengenalkan manasik itu Nabi Muhammad. Mosok haji atau umroh itu gak ada ziarah kanjeng Nabi. Maka akhirnya para umat pun berbondong-bondong. Yang dahulu kalau haji cuma ke Mekah, kalau umroh cuma ke Mekah, dan memang haji umroh memang di Mekah memang. Tapi kemudian semuanya seperti menjadi wajib ya. Haji atau umroh ya pasti ziarah juga kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi kula jenengan ditakdiraken saged yasan mriku nggih. Marrotan ba'da marrot, berkali-kali. Ma'al ahli wal aulad wal banat, bersama keluarga, anak putu. Bikuli suhulah wa ridho minallahi wa rasulih, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sampai pun gitu begini. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Dan artinya bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah niku napa? Meyakini bahwa Nabi Muhammad shadiqun, benar, jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, pada semua yang beliau sampaikan. Fa min dzalik, termasuk yang disampaikan oleh Nabi, adzabul qabri, azab kubur. Jadi kalau orang ngaku percaya kepada Nabi Muhammad tapi gak percaya siksa kubur, berarti syahadatnya gak bener, salah berarti. Sampean percaya ada misalnya, sampean percaya Nabi Muhammad utusan Allah, percaya siksa kubur, gak, wong lek mati ya wis lah, berarti syahadatnya gak bener, syahadatnya ditolak berarti. Karena kalau percaya Nabi Muhammad utusan Allah, harus percaya semua yang disampaikan oleh utusan Allah ini. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, adzabul qabri, adalah azab kubur, siksa kubur. Nah, niki kula waos syarahe nggih, boten wonten ten kitab niki. Wa huwa adzabul barzakh. Maksudnya azab kubur itu azab barzakh. Napa barzakh niku? Barzakh niku adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi kita sekarang kalau di kitab Sabilul Intikar itu disebutkan manusia itu hidup melewati 5 alam. Alam pertama alam ruh, yang kedua alam rahim di dalam perut ibu, yang ketiga alam dunia. Sikula jenengan ini sudah melewati 3 alam. Tapi sing biyen lali kabeh. Bijing ilingi ten akhirat. Ketika di akhirat diingatkan semua. Napa kita lupa semua? Karena kita sekarang sedang berada dalam ujian. Alam dunia ini alam ujian. Kira-kira paham ya? Li ujian, kuning ditutup. Mungkin li ujian wis mari, monggo dibuka malih ujiane, bukune oleh. Kalau ujiannya sudah selesai. Lah itulah kita sekarang di alam dunia, dan ini ujiannya Gusti Allah boten saged ngrepek niki.
Ujiane menungso saged ngerpek. Ujiane Gusti Allah mboten saged ngerpek. Mulane kula jenengan sekarang ini kita hidup di alam dunia, ini alam ujian. Makanya yang dulu-dulu kita lupa semua. Makanya di Al-Quran itu Allah nyatakan wa'id napa niku supaya kalau ada ayat begini, dulu ketika semua manusia masih di alam roh, semuanya dikumpulkan di satu tempat, kemudian Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian seluruh roh menjawab, qalu bala syahidna, ya kami semua bersaksi. Termasuk yang di dunia ini sekarang menjadi kafir, dulu ketika masih roh, dia beriman kepada Allah, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhannya. Mulai binjing dan akhirat dituntut dia. Dulu ketika masih roh meyakini Allah Tuhannya, kok ketika di dunia tidak meyakini? Nanti dia akan beralasan, loh pas di dunia saya tidak tahu, ya gak ngerti mengancani ujian, bukunya ditutup. Tapi ketika ujiannya selesai, dilihat lagi bukunya, loh iya tiba-tiba wis bersaksi ternyata. Jadi kita semua dulu bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Termasuk sing non muslim di dunia, sing kafir di dunia, dulu ketika masih roh bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Saat ini digawe lali kali Gusti Allah. Karena bukunya ditutup, kayak iso ngerpek. Kak jadi Gusti Allah nih. Lain, jadi kita sekarang sudah hidup di alam ketiga, sudah melewati alam roh, alam azali nih disebut alam azali. Mulai itu meriku ada hadis yang menyebutkan al arwah junudun mujannadah. Wonten keterangan kados ngenten para tamu. Kadang kita di dunia, ya di dunia ini, kadang-kadang kita pergi ke suatu tempat ketemu wong, gak tahu ketemu sebelumnya, tapi merasa kok koyo kenal be wong iki. Kok wong iki koyo tahu ero, padahal gak pernah ketemu sama sekali. Ketika kenalan temenanan bener-bener gak pernah ketemu sebelumnya. Hal itu sebenarnya kenapa? Konon, kata para ulama ahli ma'rifat ya, karena dia nang alam roh kenal. Jadi dulu dia di alam roh kenal sama orang itu. Makanya pas nang dunia ketemu, kok koyo tahu kenal? Aja nih tahu kenal, dia pas nang alam roh kenal aja nih. Mulai nih saat ini ketika ketemu di dunia, kok koyo tahu kenal ya? Aja nih tahu kenal dia. Dan kalau jenengan kalau kita semua kita pernah begitu. Ketemu wong kok moro-moro koyo tahu ero ten pundi ditakleti jenengan tiyang pundi kula tiyang Malaysia gak tau ketemu mbek wong Malaysia kok moro-moro koyo kenal. Nah ini kita sekarang berada di alam yang ketiga. Kemudian alam keempat alam barzakh dereng kula jenengan kula kinten semuanya belum pernah wonten sing pun balik tadi kan tidak ada yang sudah pernah kembali. Kemudian yang kelima nanti terakhir alam akhirat. Lah, adzabul qabr itu maksudnya adzabul barzakh. Semua orang yang meninggal dari dunia ini pindah ke alam barzakh. Di sana ada yang disiksa, ada yang dapat nikmat. Kenapa kok disandarkan ke azab kubur? Li'annahul ghalib, karena biasanya lek wong mati niku nggih dikubur. Mulai ini kita termasuk yang mungkin kadang-kadang ditanyakan ya. Kalau orang yang udah dikubur itu gimana? Sing dikremasi, dibakar, atau mungkin meninggal dibuang ke laut, terus mungkin tubuhnya hancur dimakan ikan, atau mungkin misalnya meninggal karena dimakan binatang buas terkoyak-koyak. Apakah dia juga mendapat nikmat atau siksa kubur? Jawabannya iya tetap. Karena yang diberi nikmat atau diberi siksa itu rohnya, bukan jasadnya. Jadi azab kubur, nikmat kubur atau siksa kubur itu maksudnya nikmat barzakh, azab barzakh. Dan kita semua orang yang mati jasadnya di dalam tanah. Jasadnya mungkin ada yang jasadnya di laut, ada yang jasadnya mungkin ya niku wau yang meninggal dimakan binatang buas niku mungkin jasadnya dalam perut buaya, tapi rohnya tetap di alam barzakh. Di
Di sana yang baik mendapatkan nikmat, yang jahat mendapatkan siksa. Mulane mboten bener, pasti keliru lek wonten arwah penasaran. Karena mati dipateni wong, mantun ngoten nyok nopo. Rohi metu gentayangan marani wong sing mateni. Oh, tidak ada seperti ini. Sinetron itu. Kenapa? Karena orang itu kalau dia orang jahat, niki wis lara kabeh dibentuki mungkar nakir, gak ono ceritane mlaku-mlaku, gak ono. Lara kabeh mbek mungkar nakir, urusan kali mungkar nakir gak mari-mari kok. Sempet-sempete kate keliling-keliling. Kak Kobre tidak ada waktu untuk keluar, udahnya disiksa sama mungkar nakir. Adapun kalau dia orang yang baik, maka dia mendapatkan kenikmatan dan dia sibuk dengan nikmatnya. Cuman kalau orang baik, memang ada ayat yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Kalau orang itu orang soleh, dia di kuburnya mendapat berita tentang keluarganya. Mendapat berita tentang keluarganya dan dia senang nanti. Kalau orang ahli maksiat tidak ada. Loro kabeh urusan sampai mungkar nakir gak mari-mari. Ini termasuk iman kepada Nabi Muhammad, berarti iman kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ada qabri wa na'imuhu, ada kubur, nikmat kubur. Maksudnya ada barzakh, nikmat barzakh. Mulane napa namine? Kalau jaringan li tahlilan itu ada mendoakan orang yang sudah meninggal, Allahumma ja'al kubrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niron. Jangan jadikan kuburnya lubang daripada lubang neraka. Dan memang betul begitu. Itu nyata ya. Lihat mriki disebutkan di Mirqat Syuhud Tasdiq, kullu hadza mahmul ala haqiqatihi indal ulama. Semua ini hakikoh, bukan kiasan. Bukan seperti taman, bukan. Benar-benar taman. Seperti lubang boten, bukan seperti lubang neraka, benar-benar lubang neraka. Hakikoh. Jadi kuburannya bisa menjadi taman surga atau menjadi lubang neraka. Mugi-mugi kula jenengan dan keluarga kita yang sudah mendahului kita di alam barzakh mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari siksa kubur, dijadikan kuburannya taman surga, boten didadosaken lubang daripada lubang neraka. Sebelum lanjut, monggo akan wonten sing badhe tangletaken. Boten nggih dilanjut mboten napa-napa. Monggo. Maksudnya selalu menghantui ini kenapa? Itu hanya hantu dalam pikiran, tidak nyata. Ini adalah bagian yang wajib kita imani. Orang meninggal dan tetap kita berpegangan, kita percaya kepada janjinya Kanjeng Nabi. Bunuh diri termasuk dosa besar. Bunuh diri termasuk kabair, termasuk dosa besar. Tapi dosa besar pun masih bisa diampuni sama Allah. Jadi nanti kalau Allah berkehendak mengampuni, diampuni. Kalau Allah tidak berkehendak mengampuni, nanti disiksa di neraka. Tapi selama masih ada iman dalam hatinya, tetap ujung-ujungnya masuk surga. Tidak ada menghantui, itu pikiran kita. Takut-takut sendiri nggih sami kados kula jenengan dalu-dalu wedi nang nggon peteng, wedi nang nggon kuburan, tidak ada apa-apa sebenarnya. Cuman memang takut lah, ngeten. Ada keterangan yang menarik sekali. Keterangan ini menarik sekali. Bahwa kalaupun ada jin, ngoten niku biasa, ngoten niku kalau memang ada yang menyerupai ngaku sebagai orang mati, itu jin. Kalau jin itu memang dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk menampakkan diri di dunia kita.
Tapi itu sulit sekali. Butuh kekuatan yang sangat besar bagi jin untuk menampakkan diri di alam kita. Perumpamaannya seperti ini para rawuh. Sinten kula jenengan nggih. Oh, Pak boten kula jenengan lah. Wong sing paling juara dunia tinju lah umpami nggih. Juara dunia tinju sinten saniki? Atau juara dunia gulat Islam Makachev atau Habib Nurmagomedov atau sinten petinju kelas dunia lagi. Siapapun itu, Mike Tyson pun zaman sini kan betul main lah nih. Oke, petinju kelas dunia, juara gulat dunia, kengken mlebu laut, tarung ngombe iwak hiu. Kira-kira apa sakit menang? Kengken jebur nang rowo-rowo, tarung ngombe bajul. Apa dia bisa menang? Kalah dia deledel kali hiu, kali iwak, kali napa bajul. Napa? Karena berada di alamnya dia. Tapi coba bisa niki wonten iwak hiu nang kene. Ya disadu-sadu mbek arek-arek. Kula jenengan nggawa lading cilik wani. Lek ana iwak hiu teng mriki, napa? Karena di sini alamnya kita, dia lemah di sini. Sama seperti kita ketika di air kita lemah. Iwak hiu kuat nang banyu. Tapi lek iwak hiu nang kene dekne sing lemah awak dhewe sing kuat. Lah itu sama. Ketika ada jin masuk ke alam kita, sebenarnya dia lemah, dia tidak kuat. Wonten konten-konten yang TikTok dan YouTube niku wonten sing mantun ngoten kan. Mencari-cari penampakan, wonten ketok, wonten pocong di kepuk dasi ngoten niku. Sebenarnya begitu. Cuman kita terlanjur dengar cerita-cerita dari masa lalu. Kita sejak kecil didoktrin wedi pocong, wedi kuntilanak, wedi niki. Akhirnya membuat kita tumbuh sebagai orang yang takut. Padahal aslinya niku napa namine? Ketika hadis, ada hadis ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikengken Kanjeng Nabi menjaga Baitul Mal. Ketika Abu Hurairah dikengken menjaga Baitul Mal, ada pencurian kan. Kemudian Abu Hurairah lapor ke Kanjeng Nabi, sama Kanjeng Nabi diajari doa. Setelah doa itu dibaca, akhirnya pencuri ini ketangkep dan ternyata pencuri ini jin. Kemudian pencurinya itu jin ini ketangkep kali Abu Hurairah. Kalau rotok supi ini detail ceritanya. Dikasihkan kepada Nabi, kali Nabi kemudian diikat di tiang masjid. Dan dia kecil. Jin cilik, kecil. Kemudian Kanjeng Nabi melepaskan karena seakan. Ini seandainya saya tega, kalau tidak salah hadisnya begitu ya. Seandainya saya tega, akan saya ikat sampai subuh. Nanti anak-anak kecil datang dibuat mainan. Saking Kanjeng Nabi seakan, akhirnya diculno kali Kanjeng Nabi. Aneh kuat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jin. Dan itu termasuk gaib yang wajib kita imani. Dalam Loh iya, itu uyul. Memang jin yang mencuri itu ada dalam hadis sahih. Tapi kalau sumpih hadisnya ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang mungkin kalau ikut mungkin kalau pendet hadisnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad